Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari komponen elektronika daya ya, atau komponen elektronika analog, yaitu dioda. Nah, dioda ini sendiri fungsinya diterapkan biasanya pada rangkaian penyearah. Nah, jika kita baca di sebuah artikel atau di buku ya, jadi fungsi dari dioda itu biasanya adalah sebagai penyearah gelombang ya. Nah, untuk rangkaian dioda yang paling sederhana yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang ya, dengan menggunakan satu dioda, kemudian menggunakan satu beban yaitu resistor ya. Nah, untuk simulasi atau prakteknya kita menggunakan program Power Simulator atau PSIM. Nah, untuk penggunaannya, pertama kita lakukan atau klik di menu taskbar, yaitu New File ya di sini. Kemudian kita tambahkan komponen-komponen yang akan digunakan. Nah, jika kita lihat gambar rangkaian yang ada di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini mempunyai satu sumber tegangan AC, kemudian ada transformator, kemudian dioda, dan satu resistor. Nah, kemudian di sini ada tegangan input, dan di sini adalah tegangan output. Nah, sekarang kita coba lihat nilainya ya. Kita coba simulasikan menggunakan program Power Simulator. Nah, kita masukkan pertama-tama yaitu sumber tegangan yaitu AC. Kemudian di sini kita tambahkan transformator. Nah, kita pilih elemen, kemudian power, dan pilih di sini transformator. Nah, di sini kita klikkan ya. Kemudian kita tambah satu komponen lagi yaitu dioda. Di sini dioda ya. Bisa juga kita pilih di sini ya elemen, kemudian kita pilih order ya. Di sini ada sensor dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita pilih. Jika ada di menu taskbar ini tinggal dipilih juga ya, tinggal kita klik. Nah, ini dioda, kemudian satunya adalah resistor. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita sambungkan, tapi kita sebelumnya harus kita tambahkan alat ukur dulu ya di sini. Untuk tegangan itu dirangkai secara paralel ya dengan komponen. Kemudian di sini sebagai outputnya. Kemudian untuk tegangan untuk arus kita tambahkan di sini ya. Nah, kemudian kita sambung rangkaiannya di sini, rangkaiannya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk model desain rangkaian bebas ya. Jika ingin lurus seperti ini juga tidak masalah. Nah, kemudian kita tambahkan garis untuk alat ukurnya. Nah, untuk alat ukur, simbol yang seperti ini adalah simbol positif ya, titik yang di sini positif ya. Nah, kemudian kita atur nilai tegangannya. Kita samakan tegangan AC-nya itu 220 volt ya, sama dengan yang ada di rumah kita ya, listrik rumah tangga. Kemudian untuk simbol kita tampilkan dengan cara mengklik di sini. Nah, nilainya akan muncul ya. Kita blok, kita geser. Nah, agar lebih jelas. Kita geser ke sini. Seperti ini. Nah, kemudian untuk transformator, lilitan primer dan sekundernya kita atur 220 volt. Kemudian kita ingin tegangan keluarannya 100 volt. Kita klik di sini. Nah, untuk menampilkan simbol tulisannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk resistor kita gunakan resistor 1K ya. Ini nilai R-nya, nama resistornya terserah ya. Mau dibuat RL, RI atau R1, R2, tinggal ditulis saja di situ. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita melihat
gelombangnya, kita tambahkan di sini simulate ya. Kemudian kita pilih simulation control, kita tambahkan di sini. Kemudian kita atur total waktu yang kita inginkan ya berapa. Nah, saya pinginnya total waktunya 0,01 ya. Jadi agar lebih banyak gelombang yang ditampilkan. Nah, kemudian kita tinggal klik di sini ya, run simulation. Nah, kita pilih apa yang ingin kita lihat. Misalnya kita ingin melihat ini kita beri keterangan dulu ya biar kita dapat membedakannya. Nah, ini adalah P-in ya, tegangan inputnya. Nah, ini alat ukur untuk tegangan input, kemudian ini tegangan output. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini arus outputnya, I-out. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita simulasikan. Kita pilih P-in dan P-out misalnya. Ini kita lihat P-in dulu. Nah, secara asal ya, harusnya, nah ini kan 01, artinya dia akan menampilkan waktu per satu gelombang, satu siklus saja ya. Berarti di simulation controlnya ini kita harus atur menjadi 6 agar lebih banyak lagi gelombang ditampilkan. Nah, ini sumbernya adalah arus AC ya, otomatis seharusnya gelombang yang tampil untuk tegangan input itu harusnya bolak-balik ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat harusnya bolak-balik. Nah, sedangkan kita ketahui ya, dioda ini ya harusnya mengubah tegangan yang bolak-balik menjadi tegangan yang searah. Karena penggunaan di sini adalah satu dioda, artinya dia hanya menyearahkan satu setengah siklus gelombang saja ya. Nah, coba sekarang kita simulasikan, kita bandingkan antara nilai tegangan input dan tegangan output. Nah, kita tambahkan, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat P-in yang warna merah, ini gelombangnya bolak-balik. Nah, P-out ini gelombangnya searah ya, warna biru. Nah, tapi searahnya hanya setengah. Artinya kalau dalam elektro itu satu gelombang itu adalah satu siklus puncak, kemudian siklus puncak atas dan puncak bawah ya. Artinya satu gunung, satu lembah, itu namanya satu gelombang. Nah, jika hanya satu siklus yang di sini, artinya dia hanya menyearahkan setengah gelombang saja. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk melihat melihat apa namanya arus? Nah, kita bisa tambahkan di sini ya. Kita lihat arusnya seperti apa. Nah, arusnya tidak nampak ya. Berarti kita harus pakai grafik yang baru. Tambahkan. Nah, ini arusnya. Arus keluarannya adalah setengah gelombang juga dengan nilai nah, mengapa ke bawah kita keliru dalam simbol ini ya. Harusnya positifnya ada di sini. Jadi kita tinggal balik ya menggunakan ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat kembali hasil simulasinya. Kita bandingkan P-in dan P-out ya, seperti ini. Kemudian kita tampilkan untuk arus keluarannya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat nilainya adalah 0,1 ampere ya. Karena bebannya itu 1K ya. Nah, untuk nilai RMS-nya kita bisa klik di sini RMS ya. Ini. Nah, kita bisa cek di sini juga nilainya berapa ya. Nah, 9,9 ya nilainya. Kemudian untuk tegangan di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini tegangan puncak itu untuk P-in nilainya ini RMS-nya ya. Ada di 200 volt ya.
200 volt, kemudian ini nilainya 100 volt ya, sekitar 99 gitu. Oke, nah seperti itu ya untuk simulasinya. Nah, dengan PSIP ini juga salah satu kelebihannya kita bisa melihat dayanya sekaligus ya, dengan cara seperti kita ketahui rumus daya itu kan adalah P, daya atau P itu sama dengan tegangan dikali arus. Nah, tinggal kita P ini tinggal kita masukkan ke sini, kemudian tinggal kita pilih simbol kali ya, simbol kali nih ya. Kemudian kali dengan IOT-nya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan. Nah, kita dapat nilai dari dayanya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu keunggulan dari program Power Simulator ini. Nah, sekian simulasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.